Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Kulsumiati dengan NIM 2414110163 dari kelas 3D jurusan Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek Ibadah 3 yang dimana membacakan khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat kali ini saya membawakan tema tentang buah kesabaran dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi malikil adiyadan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa batihi ala maris zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jiyamati wal zamani wal makan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an amma ba'du. Ibadar Rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwal liman al-qaili fi kitabihi Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsan wa ma qadamat ligha wa taqullaha innallaha kabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa menambahkan syukur atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kecil apapun, kita kadang lupa bersyukur dan lupa berzikir kepada Allah di saat kita justru diberi nikmat. Sebaliknya, kita seringkali ingat dan tak henti-hentinya memohon pertolongan Allah di saat kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, terjepit dalam masalah dan dihadapi, dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Sementara dalam kondisi bagaimanapun yang tengah dihadapi hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala sungguh selalu baik. Dia tak pernah lupa untuk senantiasa memberikan nikmatnya kepada masalah-masalah kita, perlahan menemukan jalan keluarnya, diberikan rezeki yang tak terduga dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tak lupa, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri saya, khotib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara perintah yang diberikan manusia dalam kehidupan ini adalah senantiasa menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah hal-hal mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia hidup dengan aneka cobaannya. Tidak mungkin manusia selalu anteng, tenang, dimudahkan, menggapai segala yang diinginkan, dan seterusnya. Sepanjang diberikan kesempatan hidup di dunia, pada saat itu pula manusia menemukan tantangan dan cobaannya. Artinya, kita harus selalu siap dengan situasi dan kondisi yang menimpa. Karena itu, kita harus punya bekal yang cukup dan mental yang kuat. Prinsipnya adalah semua situasi yang kita hadapi tidak sampai mengurangi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadah kita, dan tidak juga mengurangi upaya kita dalam berbuat baik kepada sesama. Nah, apa bekalnya? Di antaranya yaitu kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi kita sedang kurang baik-baik saja, misalnya dalam keadaan sakit atau di tengah dicoba dengan situasi sulit, tidak berarti kita kehilangan potensi menggapai pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila di saat kita dalam situasi yang normal, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Zumar ayat 10 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahalanya tanpa hitungan.
Sabar atas musibah dan cobaan yang dihadapi sungguh adalah keberuntungan yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya agar senantiasa bersabar di saat kita sedang dilanda musibah. Karena di balik kesabaran itu, Allah sebenarnya ingin menghapus dosa-dosa kita. Hal ini pernah disampaikan dalam sebuah hadis. Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslimina illa kafarallahu bihi anhu hatta ashisu kata yushakiha, yang artinya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asiril muslimin rahimakumullah. Yakinlah, Allah adalah zat yang maha baik. Setiap kali musibah yang menimpa kepada kita, ada tujuan baik di baliknya. Oleh karena itu, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang menimpa kita merupakan suratan takdir ilahi, dan boleh jadi musibah, dan rasa sakit adalah wasilah supaya kita diangkat derajat dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dihapuskannya dosa-dosa, boleh kita sederhanakan bahwa berbaik sangka kepada Tuhan termasuk bukti cinta kita kepadanya. Di sisi lain, berbaik sangka kepada Allah adalah bentuk dari ibadah itu sendiri kepadanya. Imam Al-Hafiz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Al-Quraish dalam karyanya Husnuzan Billah menulis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna husnuzoni billahi min husnil ibadah, yang artinya sungguh berbaik sangka kepada Allah yang dipersembahkan sang hamba kepada Tuhannya. Ma'asiril muslimin rahimakumullah. Sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepadanya bukan berarti kita berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Pasrah atau tawakal hendaknya diposisikan di akhir setelah kita berupaya sekuat tenaga bangkit dari musibah atau cobaan itu. Dan tentu saja diiringi dengan usaha batin dengan terus berdoa kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, mampu mengubah apapun sesuai kehendaknya. Demikianlah khutbah Jumat singkat berkaitan dengan pentingnya bersabar dan berbaik sangka kepada Allah. Semoga kita dapat mengamalkan rasa sabar ini dikala musibah atau cobaan melanda. Kiranya dengan kesabaran tersebut Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa zakiril hakim. Aqul qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwa ghafurur rahim. Selanjutnya saya akan membacakan khutbah kedua dari khutbah Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi walhamdulillahi summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma idfa annal bala wal waba wal quruna
والزلازل وسوء الفتنة والمنحن ما جهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله العظيم ذكركم وشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله akbar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.